sampai pengiriman tugas itu dari 07.30 sampai 11.30, maka untuk pengumpulan tugasnya siswa dikasih keluasan sampai pukul 20.00 atau jam 8 malam mereka tugasnya harus sudah terkumpul melalui wali kelas. Bagi orang tua siswa yang orang tuanya bekerja atau mungkin handphonenya itu terbawa oleh orang tuanya, tapi maksimal jam 8 malam tugasnya itu sudah dikirim ke wali kelas jika memang ada tugas-tugas yang bisa diberikan oleh wali kelasnya. Kemudian jika tidak bisa ikut kompren, maka ada komunikasi antara orang tua dengan wali kelas terkait ketidakbisaan ikut pembelajaran online. Nanti wali kelas akan membaca, menganalisa masalah-masalah terkait hambatan pembelajaran. Bapak Ibu, mungkin itu saja sekilas gambaran pembelajaran di SDIT Binansan Kamil. Karena biasanya kalau hari normal biasa kita akan sholat duha. Makanya di online kita usahakan sebelum absen, Bapak Ibu anaknya juga dilatih sholat duha di rumah. Jadi kerjasamanya ada. Walaupun kita tidak bisa tatap muka, tidak bisa membimbing langsung, saya minta juga orang tua untuk bekerja sama, membimbing, melatih, mengarahkan bersama wali kelas untuk anak-anaknya sholat duha, sholat 5 waktunya juga dibangun. Jadi tidak, walaupun tidak di sekolah, tapi pembiasaan harian juga sama seperti di sekolah. Itu Bapak Ibu. Kemudian untuk wali kelas, itu nanti setiap wali kelas itu memegang semua mapel tematik. Tematik itu dipegang sama wali kelas. Jadi kelas 1 itu luar biasa serba bisa untuk mata pelajaran. Agama Islamnya dipegang guru kelas 1, kemudian tematiknya juga di guru kelas 1, berikut literasi dan numerasinya, kemudian Al-Barqi juga dipegang kelas 1, Al-Hadis juga dipegang wali kelas 1. Jadi mapel yang beda tidak dipegang oleh guru kelas 1 yaitu bahasa Inggris. Tapi untuk Bu Nur Wahda juga megang kelas 1 juga ya. Jadi dia kelas 1 semua, Bu Wahda pegang bahasa Inggris. Kemudian untuk bahasa Arab itu dipegang nanti sama Ustadz Amirullah, beda guru, bukan wali kelas dan TIK. Pak Dodi mungkin bisa dilihatkan berikut nama-nama guru atau wali kelasnya. Ya, Bapak Ibu nanti terkait pembelajaran, terkait durasi belajar, terkait hambatan-hambatan belajar, saya harap Ibu Bapak orang tua siswa mampu berkomunikasi dengan wali kelas ya. Nanti wali kelas juga akan menganalisa terkait pembelajaran di kelas. Jadi saya minta wali kelas, kemudian orang tua siswa dapat bekerja sama dengan baik dalam mendukung pembelajaran dari rumah, karena saya pikir kalau tidak ada Bapak Ibu, pembelajaran dari rumah tidak ada artinya. Jadi dukungan orang tua lah yang sangat kami perlukan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh. Ya Bapak Ibu, ini berikut nama-nama wali kelas dan guru bidang studi yang akan mengajar di kelas 1 di tempat putra-putri Ibu nanti belajar. Pagiku cerah, matahari bersinar.
Ya, Bapak Ibu, itu tadi beberapa guru dan karyawan tenaga pendidikan di SDIT Bina Insan Kamil. Mungkin ada satu video lagi yang akan kita berikan ke Bapak Ibu terkait wali kelas di kelas 1. Oke, maaf ya Bu, ini ada kendala teknis. Mohon maaf. Bisa? Mohon maaf. Belum ke-share ya? Belum kan? Jadi di-download dulu ini. Oh, bisa. Harus di-download dulu. Oh ya udah. Oke, saya bacakan saja untuk wali kelas 1 kelas 1 SOPA 1 itu Ibu Mahmudah, kemudian 1 SOPA 2. Oh ya, Pak Dodi, Ibu Mahmudah dilihatkan. Mohon maaf, masuk ke Zoom tidak untuk wali kelas 1 SOPA 1-nya? Ya, kemudian 1 SOPA 2 itu Ibu Nursia, 1 SOPA 3 Ibu Aslamia, dan 1 SOPA 4 Ibu Nurwahda. Nanti mendampingi putra-putri Ibu di kelas, kemudian yang akan mengajarkan pembelajaran tematik, BTQ, bahasa Sunda, tahfiz, agama Islam. Jadi hampir semua mapel atau mata pelajaran yang akan dipegang oleh wali kelas masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, terkait pembelajaran daring, kami menggunakan atau bekerja sama dengan platform Gredu yang akan memudahkan pembelajaran bagi putra-putri Ibu. Makanya mungkin nanti di pembelajaran disiapkan HP ya, HP sebenarnya HP orang tua tidak apa-apa. Fungsinya apa? Fungsinya untuk melihat pembelajaran yang dikirim oleh wali kelas. Kemudian fungsinya lagi mengirim tugas-tugas siswa atau pekerjaan siswa dikirim melalui platform Gredu. Kenapa? Kalau menggunakan penilaian itu dikirim menggunakan WhatsApp, maka HP Bapak Ibu akan berat sekali. Karena terlalu banyak tugas-tugas yang akan dikirim oleh anak-anak setiap harinya. Tapi dengan menggunakan platform Gredu, kenapa kami menggunakan aplikasi itu? Jadi HP Bapak Ibu tidak akan terganggu untuk pengumpulan tugas-tugas siswa. Gitu. Jadi nanti memang kita menggunakan HP, jadi HP-nya bukan untuk main Bapak Ibu ya, nanti dikendalikan saja putra-putrinya, tapi untuk melihat pembelajaran dan mengontrol penilaian atau nilai-nilai putra-putri Ibu dalam belajar di SDIT Bina Insan Kamil. Karena agak sulit jika daring ini kita mengontrol belajar siswa. Makanya nanti komunikasi yang baik dengan wali kelasnya sehingga pembelajaran itu bisa berjalan efektif dan efisien. Mungkin sudah bisa katanya Bapak Ibu di rumah bisa melihat wali kelasnya dari dunia maya atau virtual. Nanti kita tidak tahu bertatap muka kapan, silahkan Pak Dodi bisa.
Mohon maaf ya Bu ya, beginilah kalau kondisi kita tidak tahu kalau teknis-teknis terkait teknologi, ada kadang-kadang ada hambatan atau kendala, kami mohon maaf di luar dari rencana kami. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah berikut wali kelas 1, sofa 1, sofa 2, sofa 3, dan sofa 4 yang akan dipegang peserta sofa 1 Ibu Nur Wahda, satu sofa 1 Ibu Mahmuda, satu sofa 2 Ibu Nursia. Guru kelas 1 mengucapkan selamat datang, selamat belajar di SDIT Bina Insan Kamil. Tahun pelajaran 2021-2022. Saya Bu Ima, saya Bu Nur, saya Bu Asla, dan saya Bu Wahda. Walaupun belajar di rumah bersama ayah bunda dan ibu guru, anak-anak harus tetap semangat belajarnya ya. Allahu Akbar. Tetap semangat. 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 BIK. BIK. SDIT BIK. Sopan, ceria, berprestasi. Yes. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu Guru kelas 1 yang sangat semangat sekali. Nanti anak-anak semua akan dibimbing oleh ibu-ibu wali kelas yang sangat ceria. Ya anak-anak, nanti siap-siap di tanggal 19 Juli kita sudah mulai masa pengenalan lingkungan sekolah Bapak Ibu. Informasinya mungkin sudah diberikan oleh wali kelas masing-masing. Selamat datang di SDIT Bina Insan Kamil. Semoga kita semua bisa bekerja sama dengan baik di SDIT, bersinergi, membangun, mengembangkan, menjadikan peserta didik kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Om. Gimana Ayah Bunda sudah ada gambaran ya tentang pembelajaran daring yang akan kita tempuh selama masa pandemi ini. Baik, meningkat ke acara berikutnya yaitu pemaparan dari platform Gredu ya, yang mana ini akan kita gunakan selama pembelajaran daring ini. Kepada tim dari Gredu Indonesia kami persilahkan Bapak Nanang. Baik, terima kasih dari pihak sekolah SDIT Bina Insan Kamil. Sebelumnya yang terhormat Kepala Sekolah SDIT Bina Insan Kamil serta Dewan Guru SDIT Bina Insan Kamil dan juga wali murid dari orang tua SDIT Bina Insan Kamil dan adik-adik sekalian. Nah, perkenalkan ayah bunda dan juga adik-adik, saya dari tim Gredu yang nantinya di sini akan memperkenalkan kepada ayah bunda serta adik-adik apa itu Gredu yang nantinya akan digunakan oleh adik-adik dan juga ayah bundanya dalam mempermudah proses pendidikan. Nah, di sini saya tidak sendirian, ayah bunda dan adik-adik sekalian. Saya di sini akan ditemani oleh partner saya, yaitu ada Mas Fadli, atau bisa dipanggil Kak Fadli nanti oleh adik-adik sekalian. Nah, nanti yang akan memperkenalkan Gredu itu apa dan bagaimana secara garis besar penggunaannya mungkin akan dibawakan oleh Mas Fadli. Di mana Mas Fadli sudah siap untuk melakukan present-nya?
Halo, Mas Fadli. Ya, halo. Assalamualaikum Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian. Perkenalkan saya Fadli dari tim trainer Gredu juga. Boleh silakan lanjut dulu Mas Nanang. Oke, Mas Fadli, sudah bisa langsung dimulai saja untuk pengenalan aplikasi Gredunya. Boleh. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu pihak sekolah dan juga Ayah Bunda sekalian. Mohon diperhatikan Bapak Ibu, kita hari ini untuk memperkenalkan aplikasi Gredu yang akan dipakai oleh siswa-siswinya untuk proses pembelajaran daring. Nggak cuma untuk daring juga Bapak Ibu, ketika mungkin nanti pembelajaran sudah luring mungkin atau mungkin udah tatap muka, ini di Gredu kita bisa tetap digunakan karena nanti dari orang tua sendiri itu tetap bisa mengkontrol semua proses pembelajaran yang ada di sekolah. Baik itu mungkin Bapak Ibu mau melihat materi yang diajarkan di sekolah, tugas-tugas yang diberikan ke siswa-siswinya, nilai yang didapat oleh siswa-siswinya, itu Bapak Ibu bisa lihat semuanya. Nggak cuma itu Bapak Ibu, dan nanti juga Bapak Ibu bisa melihat secara langsung atau secara real time absensi yang didapat oleh anak-anaknya. Jadi nanti ketika mungkin ada kesalahan, mungkin anak nggak hadir, tahu-tahu di sekolah absennya alfa, dan ternyata si anak ini sakit. Nah, itu Bapak Ibu juga bisa lihat secara langsung nanti di aplikasinya masing-masing, dimanapun Bapak Ibu berada. Nah, mungkin kita mulai aja, kita langsung aja ke aplikasinya, Bapak Ibu. Izin share screen, Bapak Ibu pihak sekolah. Ya, silakan Mas Fadli. Nah, Bapak Ibu atau Ayah Bunda, di sini untuk aplikasi Gredu sendiri, yang sekarang bakal kita kasih materinya, ini untuk siswa dan juga teruntuk orang tua atau untuk Ayah Bundanya. Nah, untuk akun atau untuk aplikasi siswa-siswinya, itu bisa diakses melalui dua cara Bapak Ibu. Bisa melalui website, melalui laptop atau PC atau komputer, dan juga bisa melalui mobile atau handphone. Nah, nanti Bapak Ibunya cukup mendownload aplikasinya Gredu Student namanya di handphonenya masing-masing. Nah, untuk orang tua itu bisa di-download Gredu Parent Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama mungkin kita kasih lihat dulu untuk akun atau untuk aplikasi siswa-siswinya. Nah, ini untuk aplikasi ini yang melalui mobile Bapak Ibu atau melalui handphone. Nah, di sini sebelum bisa login ke akunnya masing-masing nanti siswa-siswi akan mendapat kode unik nanti namanya Bapak Ibu. Nah, kode unik ini akan dipergunakan untuk mendaftarkan akun siswa-siswinya. Nah, setelah selesai melakukan pendaftaran atau verifikasi kita biasa menyebutnya, itu nanti siswa-siswinya baru bisa login ke akunnya masing-masing. Nah, setelah login, akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ada performa, pembelajaran, daftar tugas, e-library, jadwal di bawah, pesan dari pihak sekolah, kalaupun ada pengumuman apapun itu akan masuk melalui pesan ini Bapak Ibu, dan juga profile. Nah, untuk yang pertama itu performa, bisa kita lihat seperti ini. Nah, di sini nanti anak-anak atau siswa-siswinya bisa melihat semua kehadiran, nilai pengetahuan, nilai keterampilan yang sudah didapat selama proses pembelajaran. Ini berlaku per semesternya, Bapak Ibu.
Jadi walaupun Bapak Ibunya di rumah, walaupun anak-anaknya di rumah, ini semua nilai, semua tugas-tugas yang udah dikerjakan, nilai yang udah didapat, itu tetap bisa dilihat secara langsung dimanapun berada. Seperti ini, matematika, pendidikan agama, pendidikan jasmani, dan lain-lainnya. Nah, nggak cuma nilai ini, di sini juga ada nilai sikap yang akan diberikan nanti oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, di sini orang tua juga bisa mengetahui secara langsung nanti Bapak Ibu. Untuk nilai sikap ini, apapun itu, baik itu sikap positif maupun sikap negatifnya. Jadi orang tua tetap bisa mengkontrol nih anaknya kalau seandainya si anak mendapatkan nilai negatif dari pihak sekolah atau dari gurunya. Nah, orang tua juga bisa membantu nih untuk membentuk anaknya atau untuk menegur anaknya. Kenapa nih dapat nilai negatif dari Bapak Ibu gurunya? Nah, setelah itu di sini ada absensi. Jadi si anak selama proses pembelajaran online pun atau biasa disebut daring, di sini anak-anak juga bisa langsung melihat absensinya. Nah, baik itu alfa, sakit, izin maupun telat. Nah, di sini si anak-anak nanti kalau misalkan ada dapat alfa, itu mungkin si anak ketika itu hadir, tapi mungkin human error, mungkin kalau si guru mungkin nggak lihat anaknya atau si anak nggak merespon lalu di absen alfa, itu si anak bisa langsung beritahukan ke gurunya ataupun beritahukan ke orang tuanya. Di hari ini hadir, tapi absennya alfa. Nanti si orang tua atau guru bisa langsung mengubah absennya ke hadir, kurang lebih seperti itu. Ini untuk performa. Nah, selanjutnya ada pembelajaran. Di sini nanti siswa-siswinya bisa langsung membaca semua materi yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya, dimanapun siswa-siswi berada. Seperti ini mungkin. Nah, seperti ini. Nah, di sini nanti si anak bisa langsung membaca materinya, lampirannya apa aja, bisa langsung dilihat juga kompetensi dasarnya apa. Nah, di bawahnya ini ada lagi seberapa pahamkah kamu dengan materi yang baru saja dipelajari atau yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Si anak juga bisa langsung merespon Bapak Ibu guru, baik itu si anak pahamkah, ragu ataupun bingung. Nah, kita geser ke bawah lagi, di sini ada kolom diskusinya secara langsung Bapak Ibu guru. Ini bisa diakses oleh oleh gurunya dan juga oleh teman-teman satu kelasnya secara langsung. Di sini satu kelas walaupun secara virtual ini tetap ada interaksi antara guru yang mengajar dan juga semua siswa-siswi yang ada di satu kelas. Di sini mungkin kalau ada pertanyaan oleh guru terkait materi ataupun si anak ada yang mau ditanyakan ke guru terkait materinya, di sini bisa langsung diketik saja Bapak Ibu guru. Nah, di sini bisa kita simpulkan di sini bisa melakukan diskusi yang sebelumnya kelas mungkin yang tatap muka, di sini kita alihkan ke mode virtual berupa chat. Kenapa? Karena di sini untuk kolom diskusi berupa chat ini lebih menghemat pemakaian kuota dan juga penggunaan jaringan yang kuat. Di sini walaupun jaringannya mungkin nanti lemah ataupun kuotanya sedikit, di sini tetap bisa digunakan dengan bebas Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu. Nah, kita lanjut untuk daftar tugas. Di sini anak-anaknya bisa langsung mengerjakan tugasnya dimanapun anak-anak berada, Bapak Ibu guru. Itu mungkin di rumah atau lagi di perjalanan mungkin nanti di sini tetap bisa digunakan. Tinggal diklik aja seperti ini. Nah, di sini akan langsung muncul nih tugasnya. Nanti bisa orang tua membantu anaknya dalam mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu gurunya. Di sini ada deadline-nya, esainya ada berapa, pilihannya ada berapa, tema dan subtemanya, mata pelajaran dan KD. Nah, di sini kalau sudah membaca semuanya, anak-anak bisa langsung memulai nih. Untuk pengerjaan tugasnya.
Nah, seperti ini. Di sini anak-anak bisa langsung mengerjakan tugasnya, Bapak Ibu guru. Sangat gampang sekali. Di sini deadline-nya juga ada 1 hari 20 jam 57 menit 40 detik. Nah, di sini si anak bisa langsung mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu gurunya. Nah, di sini kita coba soal nomor 1 kita jawab misalkan A. Nah, jawaban berhasil disimpan. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Misalkan jawabannya B. Nah, jawaban berhasil disimpan. Nah, ketika jawaban berhasil disimpan, mungkin si anak merasa ragu atau apa, itu bisa diganti juga Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu sekalian. Misalkan ragu nih jawabannya B. Mau ganti jawaban ke A, tinggal diklik aja. Dan secara otomatis nanti sistem akan langsung men-save jawaban si anak ini. Kita lanjut ke jawaban esai. Nah, di jawaban esai ini, si anak bisa dengan bebas menjawab, mengetik jawaban yang ada atau jawaban yang diketahui oleh si anak. Nah, mungkin ketika jawabannya nanti berupa soal matematika, gimana caranya? Nah, di sini ada fitur unggah jawaban. Nah, mungkin si anak bisa kerjakan dulu di kertas, lalu difoto. Nah, di sini bisa diunggah jawabannya, Bapak Ibu guru. Dan juga bisa untuk membantu jawaban, mungkin jawaban ketikan yang belum lengkap, si anak mau lebih lengkap lagi dengan foto mungkin atau dengan tulis tangan, itu bisa difoto dan bisa diunggah. Ini bisa membantu untuk jawaban esai si anak, Bapak Ibu guru. Kurang lebih seperti itu. Tinggal klik selesai. Ketika udah jawaban yang belum diisi. Oh, saya lupa untuk menyimpan jawabannya, Bapak Ibu guru. Nah, di sini ketika sudah dijawab atau selesai diketik, si anak tinggal tekan simpan jawaban seperti ini. Nah, setelah itu bisa ditekan selesai lalu kumpulkan. Kalau misalkan masih ada yang ragu, di sini bisa dicek kembali jawabannya. Kalaupun sudah yakin dengan jawabannya, itu bisa langsung dikumpulkan, Bapak Ibu guru. Seperti ini. Nah, tugas sudah berhasil dikerjakan dan ini langsung masuk ke guru yang bersangkutan, Bapak Ibu guru, tanpa harus diberitahukan ke guru-gurunya. Nanti notifikasi dari Gradu teacher-nya akan ada ketika si anak ini sudah mengumpulkan tugas. Nah, di sini ada menu dikerjakan ketika mungkin si anak mengerjakan melalui laptop, tiba-tiba laptopnya mati atau jaringannya hilang, itu si anak nggak mesti ulang dari awal lagi. Tinggal diklik di bagian dikerjakan, itu si anak bisa melanjutkan tugas yang sudah dikerjakan tadi. Jadi semua yang dikerjakan oleh anak tugas ini, itu di-save langsung oleh sistem kita. Jadi nggak ada lagi, oh mati lampu atau laptopnya mati, terus ulang lagi dari awal, enggak. Jadi di sini semua yang dikerjakan itu disimpan langsung oleh sistem kita. Nah, di sini di bagian selesai ini, semua tugas-tugas yang sudah dikerjakan, di sini akan masuk semuanya di bagian selesai, dan langsung dengan nilainya sekalian. Jadi si anak nih ketika sudah mengerjakan soal-soalnya, udah masuk ke guru, kalau ada esai nanti si guru mesti lihat dulu nih soal esainya, karena ketika mungkin kalau esai ini diserahkan full ke sistem, itu anak akan dituntut untuk 100% benar dengan jawaban atau dengan kunci jawaban yang diberikan oleh guru-gurunya. Jadi untuk esai ini harus dilihat dulu oleh gurunya. Kalau misalkan soalnya semuanya pilihan ganda, itu secara otomatis nilai akan langsung keluar dinilai langsung oleh sistem Bapak Ibu guru, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga ada e-library. Maksudnya apa?
Di sini anak-anak bisa membaca buku secara online, Bapak Ibu guru. Di sini akan ada nanti e-book dan juga ada buku fisik. Kalau buku fisik itu peminjaman bisa secara online dan tetap bukunya diambil ke perpustakaan sekolah. Tapi kalau untuk e-book ini bisa langsung dibaca oleh anak-anak dimanapun anak-anak berada, Bapak Ibu guru. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk versi webnya nanti kita kasih lihat juga, Bapak Ibu guru. Nah, di Ayah sini Bunda. ada gimana, Bapak Ibu? Ayah Bunda. Oh, Ayah Bunda. Mohon maaf, Ayah Bunda. Nah, di sini Ayah Bunda, di sini ada gambar lonceng. Gunanya apa atau fungsinya apa? Di sini semua pemberitahuan yang ada akan masuk di sini, Ayah Bunda. Misalkan di sini nih, kamu memiliki chat counseling baru. Nah, di sini untuk fitur dari platform siswanya itu kalau menggunakan web atau login yang menggunakan website itu fitur-fiturnya ada, untuk fitur konseling ada, fitur pengaduan juga ada nantinya. Tapi di mobile itu nggak ada, Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena nggak semua handphone nanti bisa mengangkat untuk yang agak banyak ya fiturnya. Jadi untuk versi webnya itu lebih lengkap. Jadi untuk di mobile sama web ini loginnya sama, emailnya sama, kata sandinya sama, tapi untuk fiturnya di website itu lebih lengkap. Contohnya di website itu ada pengaduan juga dari siswa ke guru atau ke sekolah, ada juga fitur konseling nantinya. Itu untuk versi websitenya. Nah, kita lihat lagi di sini untuk notifikasi ini, Ayah Bunda. Di sini akan masuk semuanya pemberitahuan, apapun itu, baik itu tugas masuk, pembelajaran masuk, materi baru masuk, di sini akan masuk semuanya. Nilai sikap didapat oleh anak akan langsung diberitahukan langsung ke si anaknya di sini melalui aplikasi, Bapak Ibu. Dan untuk aplikasinya sendiri, Bapak Ibu Ayah Bunda nggak usah khawatir, ini aplikasinya nggak besar. Jadi untuk di handphone terkini ya semuanya bisa menggunakan atau bisa mengangkat aplikasi ini. Baik itu handphone baru ataupun handphone jadul pun insya Allah bisa untuk mengangkat aplikasi ini, Ayah Bunda. Nah, kita lihat di bagian bawah ada beranda jadwal pesan dan profil. Nah, di sini untuk jadwal, di sini anak-anak bisa melihat jadwalnya selama 1 semester. Jadi di minggu depan si anak mau lihat jadwal di minggu depan nih, tinggal dilihat aja. Nah, di sini tinggal diklik aja tanggalnya. Nah, di sini juga ada pemberitahuan, Ayah Bunda. Ada titik merah libur, yang biru kalender akademik, hitam kegiatan tambahan yang diberikan oleh pihak guru, dan yang warna putih ini jadwal ujian. Jadi nggak cuma jadwal pelajaran aja nih, jadwal ujian pun si anak akan langsung mendapatkannya, Ayah Bunda. Jadi nggak ada lagi nih yang lupa jadwal ataupun salah catat jadwal, nggak ada lagi seperti itu. Ataupun mungkin nggak ada buku untuk baca materinya ataupun nggak ada catatannya. Jadi nggak ada lagi seperti itu, karena di sini untuk materi semuanya diberikan oleh guru-guru itu masuk ke aplikasi anak dan si anak bisa membaca dimanapun, kapanpun si anak berada. Nah, seperti itu. Nah, kita geser ke sebelahnya, ini ada pesan. Di sini semua pemberitahuan atau pengumuman dari pihak sekolah akan masuk ke gambar pesan ini. Nah, seperti ini contohnya ada pengumuman vaksinasi kedua, persiapan vaksin kedua, ataupun libur lebaran nih, ada juga libur Idul Fitri, atau kegiatan gotong royong yang akan diadakan pihak sekolah. Di sini akan masuk semua pengumuman yang ada atau yang diberikan oleh pihak sekolah, baik itu ke siswa-siswinya aja, baik dan juga bisa langsung ke orang tua secara langsung, Bapak Ibu guru atau Ayah Bunda. Nah, ini contoh aplikasi untuk siswa-siswi.
tapi yang mode apps melalui HP atau mobile. Nah, kita masuk ke untuk orang tua. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi untuk orang tua, mungkin ayah dan bunda ada pertanyaan dulu, boleh silakan. Atau adik-adik boleh ada pertanyaan. Mas Nanang? Ya, Mas Wadli, ini ada pertanyaan di kolom chat. Boleh? Mungkin saya bacakan ya, Mas Wadli. Boleh, silakan. Yang ini ada pertanyaan, setelah download Gredu diminta kode uniknya apa ya? Nah, ada pertanyaan seperti itu, Mas Wadli. Oke. Mungkin boleh dijawab. Oke. Ayah dan bunda, nanti ketika sudah mendownload Gredu, ayah dan bunda nanti untuk mengaktifkan akun anaknya itu memang akan diminta kode unik. Namanya kode unik. Kode unik ini gunanya atau fungsinya apa? Ini untuk memverifikasi atau untuk mendaftarkan akun anak-anaknya. Nah, nanti kode unik ini akan kita serahkan ke pihak sekolah dan pihak sekolah akan mendistribusikannya langsung ke ayah bunda atau ke siswa-siswinya. Nah, untuk memverifikasi nanti mungkin saya kasih lihat sedikit atau untuk mendaftarkan akun anaknya. Nah, melalui mobile dan melalui website atau handphone atau laptop atau PC itu ada verifikasi akun nih di bawah tulisannya ayah dan bunda. Tinggal diklik aja. Nah, di sini ayah bunda harus memasukkan kode unik dari pihak sekolah nantinya. Setelah masukin kode unik, nanti ayah dan bunda akan diminta untuk memasukkan email dan juga kata sandi. Gunanya apa? Nanti email dan kata sandi ini yang akan digunakan login ke akun siswa-siswinya. Jadi verifikasi ini dilakukan hanya sekali di awal saja. Setelah itu, setelah memasukkan email dan membuat kata sandi, nah email dan kata sandi nanti akan digunakan untuk login seterusnya ke akun siswa-siswinya. Kurang lebih seperti itu. Baik itu menggunakan mobile, baik itu menggunakan laptop. Itu ada tombol verifikasinya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Fadli. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mas Fadli dari ayah bunda Yoki mungkin. Assalamualaikum, downloadnya bisa di Play Store nggak ya? Bisa. Di Play Store, di App Store, di handphonenya masing-masing itu bisa di-download ayah dan bunda. Oke. Seperti itu ya ayah dan bunda dan adik-adik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mas Fadli. Ini sepertinya cukup banyak Mas Fadli pertanyaannya. Boleh, boleh. Untuk apakah di satu handphone bisa 2 Gredu parent atau harus pakai HP berbeda? Ya, di sini untuk Gredu sendiri itu menyesuaikan banget ayah bunda. Jadi ketika mungkin di rumah cuma ada satu handphone, itu bisa digunakan oleh orang tua dan juga siswa-siswinya. Cukup di-download aja. Seperti saya sekarang, ini saya ada aplikasi orang tua dan juga aplikasi murid secara langsung. Nggak cuma itu, kalau misalkan di satu sekolah, anaknya ada 2 nih. Satu sekolah, itu harus mendownload 2 aplikasi apa enggak? Di sini di satu aplikasi bisa menggunakan 2 anak sekaligus. Atau 3 anak di satu sekolah, mungkin ayah dan bunda punya 3 anak di satu sekolah. Itu cukup di satu aplikasi aja, nanti tinggal dipilih aja namanya. Atau loginnya menggunakan email yang berbeda atau email yang sama juga boleh. Nanti akan diminta kode UTP namanya. Itu nanti akan kita jelaskan. Nanti mungkin kalau pihak sekolah memberikan waktu untuk training lebih jelas, lebih lengkap, nanti kita akan berikan sosialisasi atau training ke ayah bundanya agar mungkin ayah bunda lebih paham lagi tentang aplikasi Gredu nantinya. Kalau misalkan ayah bunda masih kebingungan nantinya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi mungkin ini ya Mas Fadli ya, satu
akun Gredu Parent ini bisa langsung mengontrol jika memang nanti ayah bunda memiliki 2 anak di sekolah yang sama ya, Mas Fadli. Iya, benar. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Mas Fadli. Boleh. Apakah aplikasi ini bisa digunakan di HP dan laptop dengan akun siswa yang sama? Bisa banget ayah bunda. Jadi kalau misalkan di handphone ayah dan bunda ini cukup dibiarin aja standby bisa. Nah, ketika akunnya standby di handphone, ketika ayah bunda mau login menggunakan laptop atau komputernya di rumah, itu nggak mesti dikeluarin dulu di handphonenya. Double login bisa banget ayah bunda, tenang aja. Oke. Lalu di sini ada pertanyaan lagi, Mas Fadli. Kak Fadli, apakah bisa double download? Contoh Gredu Student di-download di HP orang tuanya dan HP si anak dengan akun yang sama. Gimana? Bisa banget. Bisa banget. Jadi nanti kalau misalkan orang tua juga mau download nih aplikasi studentnya, dan si anak di handphone si anak juga download, tapi sama-sama login nih dengan akun yang sama, itu bisa banget ayah bunda. Oke, ini ada lagi nih Mas Fadli. 2 Boleh. anak, 1 ortu. Jadi butuh berapa alamat email nih Mas Fadli? Nah, kita di Gredu itu udah memikirkan sampai ke sana ayah bunda. Ketika mungkin ada 2 anak 1 orang tua, ketika si orang tua mau menggunakan 1 email yang sama, itu bisa. Bisa, tapi nanti akan diminta kode UTP namanya untuk membedakan akun si anak ini. Nanti akan kita jelaskan mungkin lebih detailnya ketika mungkin nanti ada waktu dari pihak sekolah mungkin untuk training lanjutan lah namanya untuk orang tua, kalau mungkin si orang ayah bunda nanti masih kebingungan atau mungkin masih bertanya-tanya nih, banyak pertanyaan atau apa, karena sekarang mungkin waktunya juga singkat banget ya, ya Bunda. Jadi nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi. Mungkin Mas Fadli boleh dilanjut dulu aja kali ya mengenai aplikasi Gredu Parent-nya. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin agar nantinya Gredu Parent dan Gredu Student keduanya tersampaikan ya. Ya mohon izin ya Ayah Bunda, mungkin nanti untuk pertanyaan bisa dibacakan dan dijawab sama Mas Fadli setelah penjelasan mengenai aplikasi Gredu Parent-nya. Boleh dilanjut Mas Fadli, monggo. Boleh, saya konekin dulu. Sebentar, ya Bunda, mohon maaf. Baik, bagaimana Mas Fadli? Bisa? Ya, lagi dikonekin dulu sebentar, Mas Nana, mohon maaf. Oke, mungkin sambil menunggu Mas Fadli mengkonekkan, saya boleh dijawab dulu pertanyaan. Ya, kalau boleh ada membantu menjawab pertanyaan dari ayah bundanya ya? Boleh, Nana. Tadi sampai mana? Nah, di sini ada pertanyaan juga dari Bunda Sri Mulyani. Saya sudah punya aplikasi karena sudah punya akun untuk kakaknya. Bagaimana mekanisme untuk sign up akun adiknya? Nah, nanti untuk akun adiknya ini, ayah bunda akan mendapatkan kode unik dari sekolah. Nah, kode unik dari sekolah ini didapatkan dari mana? Nah, nanti kode unik dari sekolah ini diberikan oleh pihak Gredu kepada pihak sekolah. Jadi mungkin untuk akun adiknya, ayah bunda bisa ditunggu dari pihak sekolah untuk dibagikan oleh wali kelasnya masing-masing. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Ketika siswa sudah mengerjakan soal, tetapi ada berapa nomor salah jawab? Apakah ada koreksi nomor, berapa yang salah, dan apa jawaban yang benar? Karena dari situ siswa bisa memperbaiki dan mengetahui jawaban yang benar. Nah, di sini ayah bunda kita bisa melihat jawaban yang benar dan juga berapa jawaban kita yang salah. Nah,
Di mana kita bisa melihatnya? Nah, ini kita bisa melihatnya di aplikasi Gredu Student berbasis web, Ayah Bunda. Jadi bisa diaksesnya di student.gredu.co. Nah, untuk aplikasi di Gredu Student berbasis aplikasi ini belum bisa melihat jawaban Ayah Bunda. Jadi mungkin nanti Ayah Bundanya bisa mengakses di Gredu Student berbasis web. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, akun Gredu parent dan student sama ya kode verifikasinya. Nah, ini berbeda-beda Ayah Bunda. Nanti masing-masing Ayah Bunda atau parentnya, wali murid mendapatkan kode uniknya, dan juga adik-adiknya atau siswa-siswinya akan mendapatkan kode uniknya masing-masing. Lalu ada pertanyaan terakhir nih Pak Fadli, kalau tiba-tiba sistem Gredu error, sementara ngumpulin tugas anak harus dikumpulkan, apakah ada kebijakan bisa dikirim ke WA Walas? Nah, itu dikembalikan lagi Ayah Bunda kepada pihak sekolahnya, dan bagaimana Ayah Bunda bisa mengkomunikasikan ke wali kelas apabila memang nanti aplikasi Gredunya error. Nah, untuk aplikasinya, jika aplikasi Gredunya error, nanti bisa menghubungi CS-nya yang insya Allah nanti akan saya bagikan di akhir sesi sosialisasinya. Seperti itu. Mas Nanang? Iya, gimana? Screen mirror gue ini saya nggak mau connect, boleh Mas Nanang ini? Oke. Kombinasi aja Mas Nanang yang itu, saya yang jelasin. Oke, siap. Sebentar ya. Mungkin saya stop screen dulu ya. Ya. Oke. Mohon maaf Ayah Bunda, ada kendala sedikit, kita tunggu Mas Nanang dulu. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk dari Ayah Bundanya, boleh? Nah, ini sudah masuk Mas Fadli. Oke. Screen-nya. Masuk. Kita lihat Gredu parent Mas Nanang. Nah, kita lanjut ya, Ayah Bunda. Nah, di sini ini adalah contoh akun dari orang tua. Nah, di sini orang tua bisa melihat sebentar, maaf, untuk PC atau laptop bisa via web atau harus download. Kalau di website itu cukup diketik aja nanti. Kalau untuk student itu bisa ketik student.gredu.co Ayah Bunda, atau murid.gredu.co di website. Bisa menggunakan Mozilla, Opera ataupun Google Chrome. Nah, kita lanjut dulu. Di sini adalah tampilan setelah login dari Gredu orang tua atau Gredu parent kita nyebutnya. Di sini orang tua bisa melihat perkembangan anak seperti ini. Di sini bisa lihat prestasi anak di minggu ini apa aja, nilai yang memuaskannya di mana aja, catatan perkembangan belajar si anak di sini bisa dilihat, grafik kemampuan si anak di sini bisa dilihat Ayah Bunda. Seperti ini. Ada catatan khusus juga kalau misalkan siswa-siswinya nanti ada kekurangan atau ada kelebihan di setiap mapelnya atau di setiap setiap mapelnya. Misalkan di sini nilai tugas pada tanggal 14 bulan 7 2021 di bawah KKM. Di sini akan ada. Nah, di sini Ayah Bunda bisa langsung menanyakan nih ke siswa-siswinya, kenapa nih nilai di tanggal segini kok bisa di bawah KKM? Kamu nggak belajar, padahal materinya udah lengkap nih diberikan oleh guru-gurunya. Kenapa? Gitu. Jadi kombinasi antara orang tua, guru, dan sekolah itu bagus, Ayah Bunda. Lebih seperti itu. Oke. Kita back. Nah, di sini Ayah Bunda juga bisa melihat nih kemampuan atau kelemahan siswa-siswinya di mana. Jadi kalau misalkan Ayah Bunda mau memaksimalkan kemampuan si anak, Ayah Bunda bisa melihat di sini nih, si anak ini potensinya di mana sih? Nanti Ayah Bunda bisa memaksimalkan potensi anak-anaknya. Kekurangannya di mana? Kalau misalkan Ayah Bunda mau meningkatkan kekurangan siswa-siswinya, di sini bisa lihat kekurangannya di
mapel apa ya Bunda, kurang lebih seperti itu, baik itu di nilai pengetahuannya maupun nilai keterampilannya ya Bunda, kurang lebih seperti itu. Karena yang kita tahu setiap anak itu mempunyai potensi yang berbeda-beda atau mempunyai hobi yang berbeda-beda juga. Tapi pada dasarnya semua anak itu pintar, tapi dengan bidangnya masing-masing, kurang lebih seperti itu. Oke, baik dulu Mas Nanang. Nah, di sini orang tua juga bisa melihat absensi anak, ayah bunda. Nah, di sini, dia ayah bunda di sini walaupun lagi kerja ataupun lagi di mana, ini tetap bisa dilihat absensi anaknya, berapa kali anak alfa, sakit, izin maupun telat. Nah, di sini untuk absensinya itu bisa dilihat absensi harian maupun absensi mata pelajaran, ayah bunda, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kita ada ketinggalan di atas itu ada gambar lonceng dan gambar surat. Kita lihat gambar lonceng. Nah, di sini semua pemberitahuan dari sekolah atau dari guru di sini akan masuk, ayah bunda. Baik itu pembelajaran, penilaian, interaksi, semuanya masuk di sini, ayah bunda. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nah seperti ini. Untuk ketika si anak ini nggak hadir, atau siswa-siswinya yang di absen alfa oleh oleh guru, itu secara real time akan langsung masuk ke orang tua nih pemberitahuannya. Nah, seperti ini. Kamis 15 Juli 2021, Abi Budiman tidak hadir tanpa keterangan atau alfa. Mohon beri keterangan kehadiran anak Anda sebelum esok hari. Terima kasih. Nah, di sini ayah bunda bisa langsung merespon. Kalau misalkan anak ini sakit atau izin tapi lupa mengirim surat atau suratnya udah diizin tapi nggak diberikan oleh teman-temannya, di sini ayah bunda bisa langsung memberikan atau langsung terkonek ke guru yang bersangkutan dengan memberikan respon, entah itu sakit ataupun izin. Kita coba sakit, Mas Nana. Nah, seperti ini. Nah, di sini ayah bunda cukup memberikan keterangannya aja. Anak saya sakit, kemarin sudah memberikan surat, tapi mungkin suratnya nggak disampaikan oleh temannya. Nah, sini di bawahnya ada foto pendukung. Kalau misalkan sakit, ada surat sakit nih dari puskesmas atau dari dokter terkait. Nah, di sini bisa langsung memasukkan foto pendukung. Nah, lalu bisa langsung dikirim. Ini akan langsung masuk ke guru bersangkutan, ayah bunda. Nah, di situ nanti guru-gurunya bisa melihat nih respon dari ayah bunda seperti apa. Kalau misalkan benar guru menyetujui, ketika guru klik setuju, itu secara otomatis tanpa harus guru mengganti absennya, absen si anak atau absen siswa-siswinya akan langsung dialihkan secara otomatis ke sakit oleh sistem. Jadi ini memudahkan guru dan juga memudahkan orang tua. Kurang lebih seperti itu, ayah bunda. Nah, di sini juga pemberitahuan atau pengumuman dari pihak sekolah. Nah, seperti ini mungkin. Coba lihat permohonan izin yang telah disetujui, Mas Nanang. Nah, di sini permohonan izin Anda telah disetujui. Terima kasih. Nah, ketika sudah masuk pemberitahuan seperti ini absen anak secara otomatis akan langsung dialihkan ke izin atau sakit, ayah bunda. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini pengumuman dari pihak sekolah juga bunda mengetahuinya atau bunda mendapatkannya, ya bunda. Baik itu libur atau mungkin seperti ini ada persiapan vaksin kedua, semua pengumuman yang ada di sekolah nanti orang tua juga bisa mendapatkannya. Jadi nggak ada lagi nih miskomunikasi antara orang tua dan juga pihak sekolah dan juga guru-guru. Lebih seperti itu. Boleh di back dulu, Mas Nanang? Nah, untuk nilai sendiri, coba diklik satu, Mas Nanang. Nah, seperti ini. Selain untuk melihat nilai-nilai yang didapat oleh anak-anaknya, ayah bunda juga bisa melihat materi yang diberikan oleh guru-guru ke siswa-siswinya. Nah, seperti ini. Jadi, ayah bunda nggak cuma bisa melihat nilainya aja, tapi ayah bunda juga bisa lihat materinya. Jadi di rumah nanti ketika anaknya belajar, ayah bunda juga bisa mengetahui nih, oh ini materi yang dipelajari anak saya ini, oh ini materinya bagus, oh ini udah harusnya udah benar seperti ini.
Kurang lebih seperti itu, Ayah Bunda. Jadi Ayah Bunda juga bisa mengkontrol anaknya dalam belajar di rumah. Kurang lebih seperti itu. Nah, nggak cuma nilai dan juga nggak cuma materi pembelajaran yang diterima, tugas yang akan masuk atau yang sudah diberikan oleh guru-guru ke siswa-siswinya, Ayah Bunda juga bisa mengetahui. Jadi Ayah Bunda bisa mengingatkan anaknya, ini ada tugas masuk, kamu harus kerjakan. Nah, Ayah Bunda bisa kontrol juga untuk tugas-tugas yang masuk. Jadi nggak ada alasan lagi untuk anak mendapatkan nilai rendah nih, karena materi yang udah lengkap diberikan oleh guru-guru, tugas yang diberikan oleh guru-guru dengan materi yang sudah ada juga, dan juga orang tua juga bisa sudah mengetahui nih semuanya, materinya mengetahui, tugas yang masuk mengetahui, nilai yang didapat oleh siswa-siswinya orang tua juga bisa mengetahui. Jadi nggak ada lagi untuk anak-anak menampakkan nilai rendah. Jadi sesuai yang kita pengen juga semuanya anak-anak bisa memaksimalkan potensi mereka masing-masing, kurang lebih seperti itu. Baik itu nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan juga nilai sikap yang didapat oleh anak-anak di sekolah. Jadi orang tua juga bisa mengetahui nih, seperti yang saya jelasin tadi, setiap guru-guru memberikan nilai sikap ke anak-anak, itu akan masuk ke orang tua. Jadi orang tua juga bisa kontrol nih. Misalkan anaknya telat, nah orang tua mengetahui secara langsung karena nilai sikap disiplinnya diberikan negatif oleh gurunya. Karena si anak ini sering telat mungkin. Nah, di sini orang tua bisa berperan nih untuk menegur anaknya. Kenapa kamu berangkat jam segini? Atau mungkin ayah bunda mengantarkan kamu ke sekolah jam segini, kenapa kamu masih dapat nilai negatif telat dari guru-guru? Kurang lebih seperti itu. Nah, boleh diklik di nama Abimayu, Mas Nana. Abi Budiman. Nah, ayah bunda, terkait tadi pertanyaan yang ada, bagaimana kalau di satu sekolah itu ayah bunda mempunyai 2 anak atau lebih. Nah, seperti ini. Ini di satu sekolah, orang tuanya mempunyai 2 anak. Satu Abiyu, satu Nandito. Nah, jadi cukup diklik nama aja seperti ini, ya akan muncul nah, seperti ini, ayah bunda. Jadi nggak harus 2 aplikasi atau 2 kali login, nggak harus. Jadi tinggal diklik aja di namanya, bisa dipilih langsung anaknya, kurang lebih seperti itu, ayah bunda. Mungkin bisa lihat ke bawah, Mas Nanang, di jadwal. Nah, nggak cuma nilai, absen, dan juga mungkin materi ayah bunda. Di sini ayah bunda juga melihat bisa mendapatkan akses untuk jadwal pembelajaran anak-anak atau siswa-siswinya. Nggak cuma jadwal pelajaran, jadwal ujian pun ayah bunda akan mendapatkannya. Jadi nggak ada lagi nanti anak-anaknya besok ujian apa nggak tahu, atau besok ujian apa, oh salah, malamnya baca ini, paginya ujian ini, nggak ada lagi seperti itu. Karena orang tua juga bisa kontrol jadwal dan juga jadwal ujian yang ada untuk siswa-siswinya. Nah, kita geser ke kiri sedikit, ada jadwal, ada pembayaran. Sedikit ke sana. Nah, di sini kalau misalkan pihak sekolah mau menggunakan mode pembayaran di Gredu, itu bisa banget ya bunda. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Nah, di sini semua iuran atau semua pembayaran yang ada di sekolah itu bisa ditagihkan melalui platform orang tua ini dari sekolah secara langsung ya bunda. Jadi ya bunda, kalau misalkan mau membayar secara online maupun ke bank atau transfer ataupun manual ke sekolah, itu bisa banget. Kita selalu menyesuaikan ayah bunda, kurang lebih seperti itu. Mungkin saya lihat sedikit kolom tolong simulasi daftar akun Gredu Student ya Kak Fali. Mohon dijelaskan ulang Kak Fali untuk satu HP menggunakan untuk 2 Gredu untuk 2 siswa. Cara tambah akun anak gimana? Nah, gimana tuh Kak cara nambah akunnya?
Nah, mungkin kalau untuk saya jawab satu-satu ya Bunda ya. Untuk PC atau laptop via web bisa diinstal aplikasi. Kalau untuk laptop itu bisa diakses melalui websitenya aja ya Bunda. Mungkin langsung ke web dulu ya Mas Nanang ya. Gimana Mas Fadli? Kita ke versi web siswa dulu. Web siswa. Yang ini, mohon maaf ini siapa ya? Nggak apa-apa, di stop screen aja. Saya aja yang screen. Oke. Kita lihat untuk ini ya Bunda. Nah, di sini Ayah Bunda, untuk mengakses via laptop atau komputer itu cukup diklik atau dibikin aja di jendela atas ini student.gredu.co atau murid.gredu.co seperti ini. Nanti akan muncul halaman seperti ini Ayah Bunda. Nah, di sini untuk Ayah Bunda melakukan verifikasi akun anaknya di sini Ayah Bunda. Nah, di sini. Mas Nanang. Iya, Mas Fadli. Ada kode unik untuk contoh nggak? Kode unik untuk contoh ya. Sebentar ya. Boleh kita kasih lihat untuk proses verifikasinya. Ada pertanyaan juga seperti itu dari Ayah Bunda. Mungkin boleh dijawab pertanyaan yang lain dulu Mas Fadli sambil saya menyiapkan kode uniknya. Siap. Pak Fadli, bisa dikirim soft copy tutorialnya. Daftar login sampai selesai. Video tutorial atau PPT PowerPoint yang bisa dilihat dan dimengerti oleh Ayah Bunda sekalian. Bisa kita dapat soft copy tutorialnya. Nah, gimana caranya nambah akunnya? Bisa info untuk alamat websitenya. Nah, jadi setelah semua pertanyaan mungkin kurang lebih sama ya, Ayah Bunda pertanyaannya. Nah, mungkin untuk video tutorial atau mungkin handbook ya Ayah Bunda ya. Itu bisa kita nanti berikan juga untuk handbook untuk panduan Ayah Bundanya mungkin dalam pendaftaran akun siswa, sambil mungkin kita berikan contoh juga ya cara mendaftarkan atau cara memverifikasi akun dari siswa-siswinya. Mas Fadli, ini kode uniknya. Ya, boleh dimasukkan? Boleh. 152241 D3 7700C. 700 3 kali 0. 2. C. Iya. Kamu belum terdaftar di kelas, tetap ada sekolah yang aktif. Belum aktif, Mas Nanang. Oke, mungkin bisa dijelaskan saja ya, Mas Fadli ya. Ya, boleh deh. Agar lebih singkat karena mungkin waktu juga ya. Iya, waktunya terbatas juga. Oke, Ayah Bunda. Jadi setelah nanti memasukkan kode unik di sini, ketika Ayah Bunda tekan lanjut, jadi nanti akan diminta untuk mendaftarkan akun anaknya itu bisa melalui email, bisa melalui nomor handphone, bisa melalui kode keluarga namanya ya Mas Nanang ya. Iya, betul.
Nah, itu ayah bunda bisa pilih tuh, bisa melalui nomor handphone, bisa email, bisa melalui kode keluarga namanya. Nah, di sini kalau misalkan ayah bunda memilih email atau nomor handphone, itu cukup dimasukkan email dan nomor handphonenya. Itu ayah bunda tinggal bikin nanti kata sandinya. Lalu setelah bikin kata sandi, ayah bunda bisa langsung login ke akun siswa-siswinya. Biar lebih lengkapnya mungkin karena ayah bunda mau ininya ya, Mas Nanang untuk handbook ini bisa di-share nggak? Ya, ini saya lagi coba untuk share, Mas Wali. Nah, ini ayah bunda, ini ada handbook atau tata cara penggunaannya dari student web, student mobile, dan juga parent-nya. Mungkin boleh di-save ayah bunda dan adik-adik untuk penggunaan handbooknya. Itu nanti langsung diklik aja, nanti bisa langsung keluar tata cara penggunaannya mulai dari parent dan juga student. Seperti itu. Boleh dilanjut, Mas Wadli? Nah, di sini terima kasih Mas Nanang, handbooknya udah di-share oleh Mas Nanang, ayah bunda. Ini bisa di-save aja. Nanti kalau misalkan ayah bunda ada kebingungan atau mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada mungkin menemui mungkin apa ya, nggak bisa verifikasi atau apa itu nanti kita juga ada nomor CS dari Gredo. Jadi ini sangat memudahkan ayah bunda kalau misalkan ayah bunda nanti menemui kendala atau apapun itu. Boleh di-share ininya ayah bunda? Mas Nanang? Ya. Nomor CS-nya? Nanti saya share, Mas Wadli. Boleh. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin dari ayah bunda? Boleh? Ini gambaran umum secara garis besar ya ayah bunda, cara penggunaan aplikasi untuk siswa dan juga untuk orang tua, manfaatnya apa, orang tua bisa apa aja nih dengan aplikasi orang tua dari Gredu. Kurang lebih seperti itu ayah bunda. Jadi ayah bunda bisa mengkontrol nih semuanya. Bisa membantu juga peran serta guru-guru di sekolah ketika proses pembelajaran daring seperti sekarang ayah bunda. Boleh, kalau ada pertanyaan lagi, silakan ayah bunda. Kalau untuk alamat web Gredu orang tuanya apa? Nah, mungkin saya kelewat ya ayah bundanya. Kalau untuk orang tua itu cuman menggunakan mobile atau handphone ayah bunda. Jadi kenapa? Jadi di sini karena untuk orang tua ini cuman untuk monitoring. Jadi kita menyediakan versi mobile atau handphone. Nggak ada versi web kalau untuk orang tua. Nah, di sini untuk orang tua cuma ada versi webnya, itu bisa di-download melalui handphonenya masing-masing. Kalaupun untuk ayah bunda mau menggunakan komputer itu bisa, tapi dengan apa ya namanya, Mas Nanang, kalau untuk aplikasi handphone yang di laptop, mohon maaf namanya apa Mas Nanang? Untuk aplikasi di laptop? Untuk aplikasi handphone yang mau kita sediakan di laptop atau PC? Sepertinya ini Nox Media, cuman itu agak rumit sih, Mas Wadi, untuk penggunaannya. Jadi mungkin di sini kenapa Gredu parent-nya hanya ada di handphone atau di mobile. Jadi ayah bundanya bisa mengontrol setiap saat ya ayah bunda. Jadi kan sekarang kita sudah hampir setiap hari itu memegang handphone, jadi bisa mengontrol adik-adiknya atau anak-anaknya melalui handphone. Kalau nanti di laptop kan harus buka laptop terlebih dahulu, lalu membuka webnya. Jadi kita di sini untuk Gredu parent-nya hanya tersedia di aplikasi atau di mobile, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ayah bunda. Jadi walaupun ayah bunda mungkin lagi kerja mungkin atau mungkin lagi dalam perjalanan masuk notifikasi, ayah bunda bisa langsung melihat notifikasi dari
Gradu siswanya atau di gradu parent-nya. Nah, di sini udah di-share oleh Mas Nanang untuk nomor customer support dari Gradu Ayah Bunda. Jadi nanti ketika ya Bunda menemui kendala atau ada kebingungan di sini, ya Bunda bisa akses atau bisa chat langsung ke CS dari Gradu. Ini bisa Ayah Bunda chat dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Ini akan dibantu sampai selesai oleh customer support dari Gradu Ayah Bunda. Apa kita juga perlu install Gradu Teacher? Kalau untuk orang tua enggak. Karena setiap persona kita nyebutnya persona Ayah Bunda, persona teacher, persona student, persona parent. Jadi kalau untuk teacher itu cuman teruntuk guru saja Ayah Bunda. Ya Bunda itu sebenarnya parent aja, tapi kalau mau menggunakan akun siswa di handphonenya Ayah Bunda juga boleh. Karena kita tahu juga untuk siswa-siswa kelas 1 perlu dikontrol banget. Kurang lebih seperti itu Ayah Bunda. Boleh kalau ada pertanyaan lagi. Nggak ada pertanyaan lagi ya Bunda? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin Mas Nanang bisa dikembalikan. Oke, baik. Terima kasih Mas Fadli atas penjelasannya mengenai aplikasi Gradu dan juga bagaimana penggunaannya secara garis besar ya, Mas Fadli, dari Gradu parent dan juga Gradu studentnya. Jadi mungkin saya akan memberi sedikit kesimpulan ya Ayah Bunda dan adik-adik. Jadi untuk Gradu parent ini nanti bisa diakses melalui mobile atau handphonenya, dan juga Gradu student ini bisa melalui mobile handphone dan juga webnya. Nah, untuk berbasis web ini, Ayah Bunda dan adik-adiknya bisa langsung mengetikkan saja URL-nya itu di student.gradu.co atau di murid.gradu.co. Nah, untuk akunnya nanti Ayah Bunda dan adik-adik, nanti itu akan mendapatkannya dari pihak sekolah. Nanti Ayah Bunda dan juga adik-adik akan mendapatkan kode uniknya dari pihak sekolah. Dan sementara ini untuk data-datanya sedang diproses oleh pihak Gradu, jadi mungkin Ayah Bunda dan adik-adiknya mohon ditunggu terlebih dahulu saja. Nanti akan mendapatkan kode uniknya masing-masing sesuai dengan nama adik-adik dan juga Ayah Bunda. Seperti itu. Mungkin dari Gradu sudah cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada pihak sekolah. Baik, demikian pemaparan dari tim Gradu. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Ayah Bunda sudah memiliki gambaran tentang penggunaan dari aplikasi Gradu ya. Tadi sudah disampaikan hotline-nya. Silakan bagi yang masih kurang jelas bisa menanyakan langsung melalui tim customer service di Gradu. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan kegiatan ekstrakurikuler yang akan disampaikan oleh Bapak Hasanuddin. Kepada Bapak Hasanuddin kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT Bina Insan Kamil, Ibu Oom selaku Waka Kurikulum, Bapak Ibu Guru, SDIT Bina Insan Kamil, dan juga kepada Bapak Ibu Wali Murid kelas 1 yang berbahagia. Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini kita masih bisa diberikan oleh Allah kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah dari situasi pandemi COVID-19 ini yang kita ketahui bersama-sama sedang mengalami musibah yang besar di negeri kita. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama agar cepat berakhir situasi seperti ini. Baiklah Bapak Ibu Wali Murid sekalian yang berbahagia, sedikit kami sampaikan bahwa kegiatan selain kegiatan akademik yang telah disampaikan oleh Waka Kurikulum, saat ini saya akan menyampaikan tentang kegiatan yang non-akademik seperti kegiatan ekstrakurikuler. Dan Bapak Ibu ketahui sebelumnya di tahun 2020-2021 untuk kegiatan eskul tidak bisa terlaksana pada saat situasi pandemi sedang mulai saat itu, sehingga kegiatan ekstrakurikuler tidak bisa dilaksanakan. Dan pada tahun ini, di tahun ajaran yang baru 2021-2022 ini, insya Allah akan dilaksanakan ekstrakurikuler secara virtual atau online. Dan juga untuk kegiatan ekstrakurikuler ini tidak bisa semuanya terlaksana. Dan kita ketahui bahwa di SDIT Bina Insan Kamil memiliki 8 ekstrakurikuler, diantaranya seni lukis, seni tari, aritmatika, bahasa Inggris, bulu tangkis, pencaksilat, karate, sains club, dan pramuka. Ya. Namun untuk tahun ini karena secara virtual atau online, kami insya Allah akan melaksanakan kegiatan ekstrakurikulernya ini tidak semua, hanya beberapa eskul saja seperti seni lukis atau mewarnai, seni tari, dan insya Allah aritmatika dan sains club. Untuk bahasa Inggris, bulu tangkis, pramuka, pencaksilat, dan karate ini belum bisa dilaksanakan pada tahun ini. Dan nanti kegiatan ekstrakurikuler yang akan diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu, mereka akan memilih salah satu di antara eskul yang ada. Jadi tidak semua eskul diikuti, hanya pilihan satu saja. Dan berikutnya untuk pendaftaran eskul nanti akan kami sampaikan dan kami informasikan selanjutnya lewat Google Form pendaftarannya. Dan juga kegiatan ekstrakurikuler ini insya Allah akan dilaksanakan nanti di hari Kamis ataupun di hari Jumat. Nanti informasinya akan kami sampaikan berikutnya. Untuk kegiatan ekskul ini hanya selama 1 jam. Selanjutnya untuk lain-lain seperti aritmatika ataupun juga seni lukis karena menggunakan alat dan modul, ini nanti akan dikenakan biaya pendaftarannya, kemudian modulnya,
serta alat-alat yang digunakan untuk kegiatan eskul masing-masing. Untuk hal ini nanti akan kami informasikan selanjutnya mengenai biayanya berapa, dan insya Allah rencananya mulai Agustus yang akan dilaksanakan kegiatan eskul ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa untuk eskul ini tidak semua bisa dilaksanakan, hanya beberapa eskul. Nanti akan bisa dilihat di pendaftaran, form pendaftaran, yang sementara kami bisa laksanakan yaitu kegiatan eskul mewarnai, seni tari, dan yang insya Allah akan juga dilaksanakan aritmatika dan sains club. Itu saja sebagai informasi sementara ini. Nanti untuk lebih jelasnya akan kami informasikan kapan kami akan edarkan pendaftaran ini dan juga pelaksanaannya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan kegiatan kesiswaan nanti juga akan berjalan seperti minggu-minggu ini bersama kurikulum untuk melaksanakan kegiatan MPLS ya mulai hari Senin besok. Jadi sekali lagi demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ayah Bunda, demikian pemaparan tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SDT Binaan Insan Kamil. Karena di situasi pandemi seperti ini, jadi sedianya ekstrakurikuler itu ada 8 pilihan yang bisa Ayah Bunda pilih. Namun karena situasinya seperti ini, jadi kita hanya menawarkan sekitar tiga pasan ya, 3 jenis kegiatan ekstrakurikuler yang nanti bisa dipilih. Untuk formulir pendaftarannya nanti bisa lewat Google Form yang akan dikirimkan melalui wali kelas masing-masing. Baik, meningkat ke acara ke-8 yaitu sesi tanya jawab. Kami akan buka 2 termin, untuk 1 termin 3 pertanyaan. Silakan Ayah Bunda yang ingin mengajukan pertanyaan atau sudah ada yang mengetik di chat, Pak Dodi? Perihal pembelajaran yang akan nanti dilaksanakan di SDIT Binaan Insan Kamil. Kalau untuk penggunaan aplikasi Gredu tadi sudah dipaparkan secara jelas ya, mungkin yang lain-lain. Silakan Ayah Bunda. Bisa diketik di chat, bisa bertanya secara langsung. Silakan. Atau raise hand. Baik, Ayah Bunda, kalau memang ada yang bertanya, silakan Pak Dodi diaktifkan mikrofonnya. Oke, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Noya, Bunda dari Semi kelas 1 SOFA 4, mau bertanya. Aktifkan kameranya Bunda. Baik. Ya. Ya, silakan. Ya, saya tahun ini pertama kalinya menyekolahkan anak saya yang bungsu di sekolah SDIT Binaan Insan Kamil. Dengan penjelasan di awal bahwa satu kelas dipegang satu guru, yaitu wali kelasnya sendiri. Saya dengan Ibu Wahda. Dan total murid di kelas SOFA 4 itu ada 31. 31?
31 atau 30 ya? Maaf, 28 murid. Iya, Maaf, 28 murid. baik. Nah, maksud saya itu dari Senin sampai Jumat, misalnya dengan 28 murid dipegang satu guru, apakah efektif, Bu? Mengingat ini adalah transisi anak dari TKB ke kelas 1 gitu, yang dengan kondisinya biasanya kan nge-zoom sama guru TK-nya bukan yang akademis oriented gitu. Nah, begitu masuk kelas 1 kan serba akademis. Ini bagaimana cara guru kelasnya atau guru bidang studinya merangkul anak-anak di kelas yang segitu banyaknya dengan ya macam-macam sikapnya apa segala macam. Jadi bagaimana gurunya untuk menanggapi muridnya di kelas? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Mama Semi. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya tadi dari siapa? Dari saya, Ibu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Danis Demetria, kelas 1, SOFA 1, Ibu. Terkait dengan pembelajaran daring yang saat ini dilakukan oleh Bina Insan Kamil, yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana untuk anak yang memang perlu pendampingan khusus, ya, Ibu, terkait dengan pembelajaran. Karena kalau pelajaran secara luring mungkin bisa dilakukan secara tatap muka, namun karena ini dengan secara daring, apakah juga ada pertemuan secara khusus, yaitu istilahnya ya one on one ya, dari guru atau wali kelasnya ke anak begitu, Ibu. Mohon penjelasannya. Terima kasih, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya. Baik, ada pertanyaan melalui chat. Tata cara absen dan pada saat Zoom pakai seragam. Baik. Ya, baik. Sudah ada 3 pertanyaan, akan segera dijawab oleh Ibu Oom. Silakan Ibu Oom. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah menanyakan terkait pembelajaran di SDIT Bina Insan Kamil. Untuk Mama Sami 1 SOFA 4, apakah efektif dengan siswa 28 dengan dengan guru pendamping 1? Alhamdulillah saat ini memang kami sudah melaksanakan pembelajaran di SDIT selama berapa tahun Ibu Ina ya? Selalu memang masih 1 guru untuk memegang kelasnya, kemudian nanti didampingi oleh guru bidang studi untuk mendampingi wali kelas itu. Jadi alhamdulillah untuk masalah penanganan dan lain sebagainya mudah-mudahan bisa terkendali, Ibu. Dan kemudian untuk bagaimana mengkondisikan anaknya, nanti wali kelas akan mengatur kapan dia bisa berinteraksi dengan anak-anak itu. Jadi tidak bisa juga melalui, kalau daring bisa Google Meet secara keseluruhan, ada juga jadwal-jadwal khusus berapa anak yang diatur atau video call terkait pendekatan pembelajaran ke anak. Jadi enggak semuanya. Jadi diatur sama mereka shiftnya, jam berapa, kapan, mudah-mudahan wali kelasnya bisa mengatur dengan baik. Itu. Kemudian untuk pelajaran yang lain juga tidak semua guru megang, tapi ada pendampingan kayak TIK, kemudian bahasa Arab dan bahasa Inggris, seperti itu. Kemudian untuk ayahnya Danis dari kelas 1 SOFA 1, anak-anak yang perlu pendampingan khusus. Jika memang kita lihat di pembelajaran 3 bulan pertama, kita lihat memang anak siswa ada yang perlu pendampingan khusus, maka kita akan melakukan pengayaan atau remedial terhadap anak tersebut kalau memang itu tatap muka. Nah, jika terjadi kasus di daring ini, maka guru akan melakukan home visit atau jika memungkinkan siswa 1 orang mendapat layanan khusus untuk ke sekolah dengan protokol kesehatan. Itu Pak, memang kalau ada siswa yang perlu pendampingan.
kok dilihat nih anak selama 3 bulan belum kenal huruf misalnya ya, yang lain sudah lancar atau yang lainnya, maka ada bimbingan pelayanan. Kemudian untuk absen terkait absen Zoom dan absen selama daring, anak-anak memang sudah memakai baju seragam. Dimulai dari pagi 07.30 sudah pakai seragam untuk siap foto dan mengirim ke wali kelas, atau mungkin saat Zoom mereka harus menggunakan seragam. Jika kelas 1 seragamnya belum utuh ketika saat pembelajaran, maka dibolehkan menggunakan pakaian biasa. Kecuali kalau pakaian sudah utuh, maka harus menggunakan pakaian resmi sekolah. Dan pindahan ya, nanti sudah mulai pakaian seragam, tapi kalau sekolah itu belum memenuhi, maka boleh menggunakan pakaian biasa. Nanti tinggal komunikasikan dengan guru bidang studi atau wali kelasnya. Gimana Mama Sami, Ayah Danis, terkait jawaban saya? Cukup, Bu. Ya, alhamdulillah, Bu. Cukup jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan ya Bu, kita berdoa saja wali kelasnya sehat, bisa mendampingi putra-putri Ibu dengan baik. Itu saja. Ya baik, kita buka termin yang kedua untuk 3 pertanyaan. Ayo Bunda, silakan yang masih mau bertanya. Di Zoom coba Pak Dodi. Ya baik, langsung dijawab Bu Om. Jadi untuk teknik pembelajaran itu dua-duanya kita gunakan Bunda. Jadi Senin sampai Jumat misalnya kalau Gredu setiap hari. Karena kalau Gredu itu informasi pembelajaran dan penilaian menggunakan Gredu. Maka Gredu itu digunakan dari Senin sampai Jumat. Kemudian terkait Google Meet atau Zoom itu tergantung guru atau wali kelasnya. Kalau memang hari itu mereka butuh komplain dengan siswa, maka hari itu ada Zoom atau Google Meet. Tapi kalau hari itu siswanya hanya penilaian saja, mengambil penilaian siswa atau sedang UTS, maka tidak ada Zoom. Cukup siswa mengirimkan hasil belajarnya ke Gredu. Itu saja. Jadi kalau Gredu setiap hari digunakan sebagai platform media pembelajaran, kalau Zoom tergantung teknik guru saat itu. Bisa juga mungkin via WhatsApp, video call, atau Zoom, itu tergantung teknik yang digunakan guru pada saat memberikan materi. Kalau Gredu setiap hari ya, Bunda atau Ayah. Baik, pertanyaan berikutnya Bu Om. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, mau menanyakan untuk seragam siswa yang belum dapat sama sekali, bagaimana ya Bu? Dan untuk masalah pembiayaan ekstrakurikuler, apa sudah termasuk pembiayaan pendaftaran awal untuk siswa baru? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oh langsung Pak Hasan yang jawab itu. Seragam Wina nanti. Iya. Baik Bapak Ibu, khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler, di mana biaya anggaran yang sudah tercantum dalam satu anggaran itu hanya biaya pendidikan yang dikeluarkan setiap bulan dan diakumulasi dalam 1 tahun. Itu hanya biaya pendidikan saja Bapak Ibu. Jadi ada tadi yang saya sampaikan, ada pengeluaran atau pembayaran dengan biaya lain di luar anggaran, itu seperti pembelian alat ataupun modul yang disiapkan oleh guru-guru eskul. Kebetulan untuk kegiatan eskul ini kita bekerja sama dengan instansi lain, ya seperti aritmatika, mewarnai. Jadi kami bekerja sama
Dan untuk pendaftaran buku atau modul serta alat-alat pendukung dari kegiatan eskul ini memang ada biaya di luar anggaran. Nanti sesuai eskulnya masing-masing akan disampaikan berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk pendaftaran dan alat ataupun modul yang diberikan. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya ketika nanti alat yang disediakan ini akan bisa diambil pada saat diambil di sekolah, nanti memang kalau sudah berjalan. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya untuk yang seragam tadi. Baik, untuk siswa yang belum mendapatkan seragam, kita masih berkoordinasi dengan pihak penjahitnya. Insya Allah 1 minggu ini kita akan selesaikan. Mudah-mudahan untuk informasinya nanti akan disampaikan melalui wali kelas masing-masing untuk teknik pengambilan seragam bagi yang belum. Demikian. Pertanyaan berikut, Assalamualaikum, kapan aplikasi Gredu bisa dipakai dan kode uniknya di-share? Ya untuk Gredu karena saat ini tim sedang menginputan data. Ya terkait kapan aplikasi Gredu bisa digunakan karena terkait saat ini adalah penginputan data nama siswa orang tua yang akan kita kirimkan ke Gredu. Hari ini Gredu sedang menginput ya, nanti kalau sudah dapat kode uniknya dari Gredu, maka kami akan informasikan kembali ke orang tua. Mungkin minggu-minggu ini. Karena minggu-minggu ini juga MPLS, jadi siswa-siswi baru belum menggunakan Gredu. Gredu akan dimulakan tanggal 26 Juli. 26 Juli kita akan menggunakan Gredu untuk minggu besok. Mulai tanggal 19 masih MPLS Ayah Bunda. Nanti kalau sudah kode unik sudah ada kami share ya Bun. Nilai KKM. Untuk nilai KKM kelas 1 berapa? Kapan diinformasi? Terkait nilai KKM, nanti kita lihat dulu, guru kelas 1 memetakan dulu tentang kemampuan siswanya dulu. Karena hari ini juga standar sekolah itu KKM itu 70, 75, 80 untuk pembelajaran. Gambaran umumnya seperti itu. Tapi karena hari ini guru kelas 1 belum bertemu dengan anak-anaknya, maka belum memetakan KKM untuk anak-anaknya. Dilihat dulu kemampuan siswanya, kemudian daya dukungnya. Nanti akan kelihatan KKM kelasnya akan terlihat dengan anak-anak yang akan belajar nanti. Jadi KKM nanti ya Bun, kita lihat di September ngelihat kemampuan siswa belajar dulu. Menganalisa dulu. Kalau KKM sekolah itu agama 80 anak-anak. Kemudian KKM matematika bahasa Indonesia harus sudah 75 kalau sekolah. Tapi kalau KKM kelas nanti dilihat dari kemampuan siswa belajar di kelas. Kita lihat dulu anak-anak didiknya dulu. Itu. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022. Baik Ayah Bunda, acara berikutnya yaitu penutup atau doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Amirullah. Kepada Bapak Ustadz Amirullah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak ya? Kedengeran Ustadz. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir di sini yang saya hormati, baiklah untuk menutup acara kita pada kesempatan siang hari ini, kita semua berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, kesehatan, panjang umur, dimurahkan rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Ala hadziniyah wa ala kuliniyatin solihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirna min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syaqaratil maut wa najata minan nari wa laqain hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma stahil umurana wa umur walidaina wa umur madrasatana hadhi ma damatis samawati wal ard. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ayah Bunda, selesai rangkaian acara kita pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan untuk kemajuan anak-anak kita bisa tercapai dengan baik. Ayah Bunda, untuk 1 minggu yang akan datang mulai tanggal 19 sampai tanggal 19, 22, 23 itu adalah kegiatan MPLS. Mungkin agendanya sudah di-share sama wali kelas masing-masing ya. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk kegiatan pembelajaran nanti efektifnya di hari Senin tanggal 26 Juli 2021. Baik Ayah Bunda, sampai bertemu di MPLS. Anak-anakku sekalian siap-siap ya, besok hari Senin kita bertemu memulai pembelajaran di tahun ajaran 2021-2022. Ya, kita sama-sama bersemangat ya. Baik Ayah Bunda, dari saya sebagai pembawa acara, saya mohon maaf jika dari awal sampai akhir ada kata-kata yang tidak tersusun dengan rapi. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda mohon maaf, jangan keluar dulu, kita mau foto dulu. Ada berapa layar Pak Dodi? Ada 5 layar. Mohon kameranya diaktifkan. Kami mau foto dulu. Mohon kameranya diaktifkan. Siap. Mohon maaf, kameranya diaktifkan dulu. Layar berikutnya. Mohon maaf Ayah Bunda tetap diaktifkan ya, karena Ayah Bunda kan nggak tahu ada di layar yang keberapa. Kameranya diaktifkan. Afwan. Ya. Pokoknya lagi pergi, jadi digantiin saya. Oh iya, baik. Ya, yuk silakan diaktifkan kameranya. Ada 5 layar. Mohon maaf, Pak. Gantian. Oke, baik. Sudah semua ya, semua layar terdokumentasikan. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya dalam mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara MPLS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Izin live ya Pak. Iya. Abang bilang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Izin live ya Bu. Monggo, silahkan melanjutkan Live aktivitas ya berikutnya. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak. Halo. Halo kakak, udah siap di kelas 1 ya? Ya. Iya, siapa Cedric ya? Iya. Oh Cedric, welcome to Bina Insan Kamil Cedric. Happy Tadi nice. aku tadi mati suaranya dimatiin. Oh iya, memang suaranya dimatiin tadi ya Cedric ya. Maaf ya yang nelpon. Iya Cedric, dimaafkan. Dimatiin lagi. Cedric kelas 1 SOPA berapa? Hah? Kelas 1 Kelas SOPA 1. berapa? Kelas 1. Sopa 1. Oh, 1 SOPA 1 dengan Ibu Imah ya. Bu Bapak Wina, lagi sakit. Ya, Bu Wina, ya. saya mau OTW ke Insan Kamil, ambil seragam. Silakan. Iya. Ya, Heeh. oke. Makasih ya Bu. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bapak lagi sakit nih, beli oksigen. Oh, cepat sembuh ya buat ayahnya ya, Cedric ya. Iya. Sehat semuanya. Sampai tangannya ini. Tangannya tadi kenapa? Enggak dah. Halo Dek, ngapain Dek? Dek? Oke, sudah ya. See you semuanya. Lanjut aktivitas berikutnya. Bye-bye.